Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Keluarga yang dikasih Tuhan bersama jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Siapkanlah bagian firman-Nya pada kesempatan yang baik ini dalam kitab Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 kita beri tanda di Alkitab, ataupun biarlah Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa. Kami selalu mau menyatakan puji, sembah, syukur atas kasih sayang setia Tuhan. Bersama-sama dalam persekutuan ibadah jemaat yang ada di kolom 1 mengunjungi keluarga terkasih di sini, keluarga Telar Palong. Terima kasih Tuhan pada kesempatan yang sangat baik ini kembali kami bersama-sama akan membaca dan kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus senantiasa akan memberikan penerangan kepada kami supaya ketika kami membaca firman Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Persekutuan jemaat Tuhan yang ada di kolom 1 mengunjungi keluarga terkasih di tempat ini, bagian firman Tuhan. Saat ini mari kita perhatikan bersama-sama dalam kitab kudus perjanjian baru, yakni dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 11. Saya ajak kita membaca berbalasan mulai dari ayat ayat 2, saya ulangi. Atau saya boleh minta tolong dibacakan oleh Ibu. Ya, Ibu sini, Bu. Ya. Ibrani pasal 11. Ya. Kita akan memperhatikan itu mulai ayat 32 supaya tidak terlalu panjang ya, sampai di ayat 40. Bersama Bapak, boleh saya minta tolong Pak? Masih supaya kita bersama-sama di sini Pak. Ya. Jadi Bapak, Ibu berbalasan membaca. Ya. Nah, itu Bapak, kalau Bapak punya kitab terang. Bapak ya. Nah, sini Ibu di sini. Ya, 32 Pak ya. Ya, mulai 32 sampai 40. Kita mulai. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson,
Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain yang membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima kebebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu bersama sudah membaca bagian firman Tuhan, dan terima kasih kita semua yang sudah bersama-sama juga turut konsentrasi menerima apa kata firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari bagian perikop yang kita perhatikan ini sebetulnya secara umum di kitab Ibrani ini menegaskan orang Kristen yang kalau dalam kaitan dengan konteks yang ada ini asal Yahudi, supaya tetap percaya, ya, tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit, sekalipun menghadapi penderitaan dan bahkan penganiayaan. Nah, luar biasa Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Tadi Bapak dan Ibu membaca ini, itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini, ya, Bapak Ibu, ya, kita semua yang ada adalah juga disebut sebagai pahlawan iman. Betul? Iya. Karena Bapak Ibu menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kalau anak-anak kita dia tidak mau mengikuti teladan iman, ya kita harus tegur, ya, berikan teguran dalam kehidupan ini. Nah, memang itu menjadi satu kewajiban kita. Ketika di sini kita mau memahami tentang iman dalam kehidupan sebagai pahlawan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu saudara bisa perhatikan itu di pasal 11 ayat 1. Itu definisi yang mau ditunjukkan dari bagian kitab Ibrani tentang iman. Maka dalam keberadaan kehidupan sebagai orang-orang yang percaya, orang yang beriman, di situ sudah dituliskan, ditunjukkan adanya saksi-saksi iman. Mulai dari Abraham, bagaimana dia mempersembahkan anaknya, ya. Kalau kita perhatikan itu misalnya di ayat 17, ya, tentang Abraham, dia mempersembahkan anaknya Ishak. Kemudian pahlawan-pahlawan iman yang lainnya, kalau kita memperhatikan secara detail, secara seksama dari bagian kitab Ibrani,
pasal 11. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalau saya mau katakan di sini bahwa orang yang beriman, ya, kita sebut sebagai pejuang iman. Nah, itu. Kalau Hari Pahlawan tanggal berapa? 10. Iya, 10 November. Jadi pahlawan-pahlawan kita telah berjuang, ya. Di saat kita ingat Hari Pahlawan, ya, dia berjuang sampai titik darah penghabisan. Dia mewarisi bagaimana kehidupan sebagai pejuang, sebagai pahlawan, ya. Pahlawan yang berjasa untuk bagaimana dia bisa meninggalkan pastinya kehidupan yang merdeka. Dahulunya dijajah oleh penjajah, tapi kita bisa terlepas dari kolonial Belanda, dari Jepang, Inggris, dan seterusnya. Mari kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tadi saya katakan orang yang beriman dapat juga disebut sebagai pejuang iman, yang pasti harus selalu siap, ya, siap sedia mengorbankan apapun yang dimiliki ataupun yang dikasihi demi untuk soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Allah. Betul? Ya. Seperti itu dalam kehidupan kita ketika kita hidup sebagai orang yang beriman. Sebab jika hal ini yang dikehendaki oleh Allah, Ia akan mengembalikannya juga. Itu iman. Seperti apa yang sudah didefinisikan tadi, yang saya sudah sampaikan tadi di awal dari Ibrani 11 ayat 1. Nah, jika kita sebagai orang percaya dengan sungguh-sungguh dan kita mau menuruti firman Allah, kita mau mempertaruhkan segalanya kepada Allah, walaupun menghadapi beban yang berat, ya, masalah-masalah dalam kehidupan, pasti Tuhan berikan solusi mengatasi problematika kehidupan ini. Bukan berarti kalau mengikut Tuhan itu senang, ya. Kalau waktu yang lalu saya katakan itu salah pola pikir seperti itu. Kalau sudah menjadi orang beriman senang, tapi justru semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak tantangan, semakin banyak pergumulan yang kita harus hadapi. Nah, kita diuji dengan ujian iman. Ya, bukan berarti nanti saya katakan, oh, kalau begitu kita menjadi orang beriman, ya seperti pahlawan-pahlawan iman yang dinyatakan dalam Ibrani pasal 11. Ya memang harus demikian. Tapi ada yang berkata, apa pendeta, saya kalau diuji dalam kehidupan ini oleh Tuhan, saya tidak sama loh dengan pahlawan-pahlawan iman yang ada seperti dikatakan di Alkitab. Ya, mau tidak mau kita harus berani berjuang sebagai pahlawan iman. Apalagi sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, anak-anak Tuhan yang ada. Kita harus senantiasa hidup siap menghadapi tantangan yang ada ke depan ini. Setiap orang percaya kita diberikan tugas, kita diberikan tanggung jawab, yang pasti tanggung jawab yang berat, tanggung jawab yang hebat, menjadi kawan sekerja Allah supaya janji Allah itu menjadi satu kenyataan. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan ini dapat dilakukan melalui akal, pikiran kita, supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita, siapapun dia dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah kita yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai orang beriman, supaya selalu setia dalam kehidupan sebagai negara yang di dalamnya
berdasarkan Pancasila. Kita sebagai warga masyarakat umat Kristiani, bagian integral, bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu pula kita sebagai orang beriman, kita akan meninggalkan kemuliaan yang ada di dunia ini. Yang pasti dalam kehidupan ini kita tinggalkan keinginan-keinginan kedagingan kita, ya, keinginan duniawi yang biasa disebut itu. Kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan, agar dalam kehidupan ini kita memilih hidup dalam roh. Nah, itulah keinginan roh. Nah, itu kalau yang biasa disebut dengan buah roh dalam kehidupan. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 itu menceritakan, dia berkata-kata tentang kehidupan sebagai orang yang beriman, memilih hidup dalam roh, keinginan roh, bukan keinginan daging. Bapak Ibu saudara keluarga yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang beriman kita selalu harus berpikir apa yang akan Tuhan Allah lakukan bagi hidupnya, dan bukan apa yang dunia ini lakukan. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, possible, impossible. Orang benar akan selalu hidup oleh iman, sehingga dalam kehidupan ini kebenaran itu pasti akan dinyatakan. Walaupun orang terkadang menutupi kebenaran itu tidak bisa ditutupi, ya. Kan biasa seperti itu orang. Oh, supaya yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa salah. Tapi pada prinsipnya kebenaran itu pasti akan dinyatakan. Saudara, Bapak Ibu, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita melihat, kita memandang kepada Yesus Kristus yang sudah berkorban. Dia berkorban di kayu salib dan dia sudah dibangkitkan. Bahkan kebangkitannya adalah puncak rencana karya keselamatan Allah dinyatakan bagi dunia, apa terlebih bagi kita sebagai manusia yang beriman, yang percaya kepadanya. Jadilah pahlawan iman dalam kehidupan ini. Siapapun kita dalam kehidupan, apa terlebih dalam kehidupan sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau dikatakan di sini adalah ibadah rumah tangga, itu berarti juga anak-anak. Kita persiapkan terus supaya dalam kehidupan mereka menjadi generasi penerus, ya, menjadi generasi penerus yang melanjutkan cita-cita perjuangan dari kita sebagai pahlawan iman. Berjuanglah terus dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadanya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Bapak Ibu saudara, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ketika kita menerima kasih berkat yang Tuhan berikan, marilah kita bersama-sama akan memberikan persembahan. Sambil kita memberi persembahan syukur, kita nyanyikan syair lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Ya, persembahan hidup yang kita mau persembahkan kepadanya. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan
balot nih. Namanya Tuhan, diberikan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, Oh, terimalah Tuhan. tangan-Ku yang Kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah Terimalah Tuhan. tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Keluarga yang dikasih Tuhan bersama kita sekalian yang hadir dalam ibadah ini, kita akan berdoa sesuai dengan pokok doa. Dan baru juga ada informasi bahwa Ibu Talaru Suwartina mengalami sakit, ada dirawat di rumah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terpuji kekal Tuhan, Tuhan pemilik hidup beriman. Tuhan memanggil kami supaya kami menjadi pahlawan iman dalam hidup ini. Walau banyak tantangan, walau banyak pergumulan, tetapi kami percaya bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan sudah memberikan contoh-contoh pahlawan-pahlawan iman yang berjuang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami yang sudah boleh mendengar firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini. Kami menunjukkan sikap perilaku kehidupan sebagai pahlawan iman, berjuang dalam kehidupan ini, dalam memberikan contoh bagi anak-anak kami, cucu yang sudah tentu memiliki cucu. Tuhan memberkati ibu bapa, saudara-saudari kami yang boleh hadir dalam ibadah persekutuan kolom 1, mengunjungi keluarga terkasih di sini, keluarga Talaru Palo. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati di setiap langkah juang, bahkan di setiap rencana pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak. Bapak sebagai lawyer, namun kami percaya Tuhan, Tuhan terus berikan hikmat terus bagi beliau dalam menaikkan tugas tanggung jawab beliau. Tuhan memberkati juga usaha di bidang pertanian di kebun yang diusahakan di Palolo. Tuhan memberkati seluruh tanaman-tanaman yang sudah diupayakan. Tuhan memberikan kesuburan. Tuhan akan memberikan hasil. Dengan hasil yang ada itu pasti nama Tuhan selalu diserukan. Bersyukur kepada Tuhan karena kami percaya. Bersyukur atas layanan firman Tuhan, bersyukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan nyatakan. Itu dinyatakan oleh keluarga, oleh
kami sekalian yang selalu hidup bersyukur bersama dengan keluarga kami di tempat ini, bersyukur atas kesehatan, kekuatan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa dalam hidup ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, seperti sakit yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang terkait dengan keberadaan kehidupan umat Tuhan yang ada di Jemaat GPD Getsemani Maesa Palu, dari kolom 1 sampai kolom 8, khususnya yang ada di jemaatmu terkait dengan keluarga kami di tempat ini. Kami berdoa buat Ibu Talaru Suartina yang saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit. Tuhan akan terus melawatnya, Tuhan menjamah supaya lawatan dan jamatan kasih Tuhan Ibu terkasih Ibu Talaru Suartina boleh menerima anugerah kesembuhan dari Tuhan. Kami terus berdoa untuk anak terkasih, saudara terkasih Novardi dalam tugas dan tanggung jawabnya yang ada di Ampana. Kami percaya bahwa dalam keberadaan kehidupan anak Tuhan yang ada ini, anak dalam kaitan dengan pengabdiannya, dalam tugas tanggung jawabnya di kantor, di tempat kerjanya, anak terkasih saudara Novardi akan meraih sukses apa yang menjadi harapan-harapannya ke depan nanti. Demikian juga kami terus berdoa untuk anak kekasih Abi, demikian juga Jessica, supaya anak-anak yang ada dalam kehidupan keluarga rumah tangga Talaru Palong di tempat ini semuanya takut akan Tuhan dan selalu mendengar nasihat orang tua, dan selanjutnya apa yang menjadi cita-cita dan harapan dari anak-anak terkasih boleh tercapai atas kasih kemurahan Tuhan. Saat ini kami percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama ketika orang tua kami yang lanjut usia, yang bersama-sama saat ini berada dengan kami. Kami mohon Tuhan memberkati dalam keberadaan kehidupan orang tua kami yang sudah lanjut usia ini, agar di tengah-tengah keberadaan kehidupan di usia lanjut, beliau selalu menikmati kehidupan sukacita iman, karena di samping kiri kanan sekeliling kehidupan orang tua kasih yang lanjut usia ada pahlawan-pahlawan iman yang terus juga mendukung dalam doa dan juga memberikan bagaimana pengharapan dalam kehidupan sebagai umat yang beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kembali kami mohon biar kiranya dalam segala usaha pekerjaan keluarga terkasih di sini, keluarga Talaru Palong, Tuhan memberkati. Selain apa yang kami sudah sampaikan tadi dengan usaha pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak sebagai lawyer, begitu juga dalam keberadaan kehidupan mengusahakan usaha pekerjaan di bidang pertanian, juga usaha membuka kios yang ada. Berikan kiranya Clarissa lancar, berkat Tuhan mengalir dan mengalir terus, sehingga keluarga terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat keluarga-keluarga yang terkait dengan keluarga Talaru Palong di tempat ini yang jauh pisah, di mana saja mereka sedang berada saat ini. Kasih-Mu terus merangkul, Kasih-Mu terus ada beserta dengan keluarga-keluarga yang jauh terpisah, dengan keluarga kami di sini, keluarga Talaru Palong. Terima kasih Tuhan. Kami sekalian yang boleh hadir dalam ibadah ini, berkatilah rekan kerja kami yang ada, baik sebagai majelis jemaat bersama keluarganya, baik penatua maupun diaken, juga pengurus atau komisi pelayanan kategorial, Bapak Ibu pemuda remaja dan sekolah minggu, diberkati bersama keluarga yang ada.
Kami sebagai warga jemaat secara keseluruhan, kami mohon Tuhan, tetap Tuhan anugerahkan hikmat marifat yang dari Tuhan. Sehat itu modal utama. Dengan sehat yang Tuhan berikan, kami menunaikan segala tugas tanggung jawab pekerjaan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, persembahan yang sudah kami persembahkan, kami mohon Tuhan kuduskan, supaya persembahan yang sudah kami persembahkan boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan. Ajarilah kami terus untuk mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang tidak hadir pun saat ini Tuhan akan menolong juga mereka, supaya mereka tetap ingat bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah tidak akan sia-sia. Amin. Dengan penuh sukacita dan kasih Tuhan, mari saja kita berdiri dengan syair lagu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong. Dan syair berikutnya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. terimalah berkat darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai memberkati keluarga Talaru Palong di tempat ini, menyertai memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.